Oh Tuhan, kenapa Tuhan tidak adil ya? Aku hanya bisa menjual kayu bakar 3 hari sekali, sedangkan tetanggaku setiap hari. Nenek penuhi permintaanmu, nak. Tetapi janganlah terus-terusan mohon seperti ini. Kini Ki Lajang sudah kembali menjadi seorang wanita. Ikuti terus cerita-cerita menarik dari kami. Cintai budaya kita dan literasi. Selamat menyaksikan, like, komen, subscribe, dan share. Kisah seorang wanita lajang yang hidup sederhana di sebuah pondok di tepi hutan. Kesehariannya, ia bekerja mencari kayu bakar untuk menyambung hidupnya. Karena ia hidup sendiri, hasil penjualan kayu bakar yang ia dapatkan di hutan cukup untuk hidupnya sehari-hari. Bahkan kadang-kadang ada sisanya. Tetapi ia merasa iri dengan tetangganya yang laki-laki semuanya mampu mengangkut banyak kayu dan bisa menjualnya setiap hari ke pasar. Sedangkan ia hanya mampu menjual 3 hari sekali. Oh Tuhan, kenapa Tuhan tidak adil ya? Aku hanya bisa menjual kayu bakar 3 hari sekali, sedangkan tetanggaku setiap hari. Pantas saja, ia badannya besar-besar dan mampu mengangkut kayu yang cukup banyak, sehingga ia mampu menjual setiap hari. Berarti ia lebih banyak dapat uang dari diriku. Pantas saja ia mampu mengangkut banyak kayu karena ia laki-laki. Kenapa Tuhan tidak menciptakan aku laki-laki saja, biar aku juga kuat mengangkut kayu itu? Walaupun tetangganya mampu menjual kayu bakar setiap hari, namun kenyataannya karena banyak keluarganya, ia pun sering terbatas untuk makan, sehingga ia membagi-bagikan makanan agar semua anak-anak dan anggota keluarganya mendapatkan makan. Anak-anakku semua, sekarang waktunya makan. Marilah kita bagi makanan ini, agar kita bisa kembali mencari kayu hutan untuk kita jual besok. Sementara, si wanita lajang terus menyesali nasibnya dan tidak bersyukur. Bahkan ia pun mengatakan Tuhan tidak adil. Ia mau menjadi seorang laki-laki biar kuat. Saat itu pula muncullah seorang nenek. Nah, janganlah kau menyesal, nak. Tidak ada Tuhan itu tidak adil. Jangan terus-terusan menyesal. Si lajang kemudian berubah menjadi laki-laki dan nenek itu menghilang. Sekarang, si lajang sudah betul-betul menjadi seorang laki-laki. Badannya kuat, mampu mengangkut banyak kayu, seperti apa yang ia cita-citakan, ia keluhkan. Dan ia pun sekarang menjadi orang kaya. Bila sebelumnya ia hanya mampu menjual kayu 3 hari sekali, sekarang sudah mampu menjual hasil kayunya setiap hari, sehingga ia sering pergi ke pasar dan melihat keramaian. Setelah di pasar ia melihat begitu ramai sekali dagang dan laku laris. Bila yang menjual adalah seorang wanita, maka berubahlah pikirannya. Ia kembali ingin menjadi wanita. Ia pun mengeluh menjadi laki-laki. Nah,
Nenek penuhi permintaanmu, nak. Tetapi janganlah terus-terusan mohon seperti ini. Kini Ki Lajang sudah kembali menjadi seorang wanita. Ia rupanya sangat tertarik menjadi salah seorang dagang di pasar karena ia melihat dagang-dagang itu semua menjadi kaya. Betul saja, apa yang ia lakukan sekarang, banyak sekali pembeli yang datang. Ia sekarang sudah berubah lagi hidupnya. Ia sudah menjadi orang yang sangat kaya, terkenal di pasar itu. Setelah menjadi orang yang kaya raya, lagi-lagi tergoda hatinya si Lajang ketika melihat rombongan raja sempat melintas di depan warungnya. Ia begitu kagum melihat raja yang diiringi oleh pengikut-pengikutnya yang begitu banyak. Ia memiliki banyak pengikut dan dihormati. Karena ia merasa banyak uang tetapi belum mempunyai pengikut, ia pun ingin seperti apa yang dilakukan raja. Keluhannya pun didengar lagi oleh nenek. Rupa-rupanya kamu tidak pernah puas, nak. Kebetulan, Raja Jenggalapura baru saja wafat. Maka Mahapatih pun menyambut kedatangan si Lajang yang baru saja menjadi raja. Sekarang si Lajang menjadi raja di kerajaan Jenggalapura. Ia pun sangat senang hatinya sesuai dengan apa yang diharapkan. Ia mempunyai cita-cita menjadi raja yang paling berkuasa di dunia. Hai para dewa, kau cukup menjadi raja di surga saja. Sekarang di dunia ini, akulah yang menjadi raja yang paling raja. Semua raja akan kutaklukkan. Akan kuangkat Senopati untuk memerangi semua raja yang ada di jagat raya ini. Akhirnya, si Lajang pun mengangkat Senopati Perang untuk menghadapi raja-raja yang akan ditaklukkannya. Dikirimlah berbagai pasukan, mulai dari pasukan berkuda, panah, dan tomat. Semuanya sudah disiagakan untuk menyerbu dan menyerang semua kerajaan lain agar takluk kepada dirinya. Karena terlalu serakah, muncullah nenek itu lagi di istana. Wah, rupa-rupanya ini sudah keterlaluan. Kemudian langit menung. Petir pun datang secara tiba-tiba, saling sahut menyahut. Bumi kelihatan hitam. Pertanda dewa mulai murka atas keserakahannya karena si Lajang terlalu serakah memerintah. Kemudian istana pun terbakar. Semua ludes tak tersisa. Raja pun tewas pada waktu itu. Semuanya hangus tanpa tersisa. Itulah akhir sebuah keserakahan. Tentu akan membuahkan karma yang baik akan menerima baik, karma buruklah yang akan diterima.